kecuali yang berhalangan. Ketua kelas saya minta bantu saya. Ketua kelas B, siapa ketuanya? Ketua kelas, iya ya, hari ini ketua kelas C dan D ya. Siapa ketua kelas C? Dava, Pak. Tolong ya Dava, saya dibantu. Ketua kelas D? Vito, Pak. Vito, tolong saya dibantu. Kalau bukan ketua kelasnya ya wakilnya, tolong diatur. Kalau tidak wakil ya sekretaris, kalau tidak sekretaris ya bendahara, kalau tidak itu intinya pengurus kelas, intinya tolong saya dibantu, dioptimalkan karena terkadang saya tidak bisa memanggil satu-satu gitu. Baik, para mahasiswa, saya kembali menyampaikan bahwa saya ingin Anda bisa menulis. Anda perlu bisa menulis skripsi ya, skripsi. Contohnya, judulnya kalau menulis skripsi yang pertama perlu punya judul. Judulnya misalnya ini saya tulis di chat, mungkin ngulang penyusunan laporan keuangan pada PNJ sebagai PTN BLU. Jadi contohnya itu. Contoh judulnya misalnya penyusunan laporan keuangan pada PNJ sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum. Setelah Anda punya gambaran judul, setelah Anda punya gambaran topik ya, topik atau judul, Anda nanti langkahnya nanti Anda otomatis perlu melakukan penelitian di PNJ otomatis. Penelitian di PNJ. Ketika Anda melakukan penelitian di PNJ, Anda itu nanti Anda akan mengamati penyusunan laporan keuangan. Anda akan bisa melihat laporan keuangan itu seperti apa. Anda akan bisa melihat dokumen-dokumen laporan keuangan karena Anda sudah memiliki hasil atau temuan. Jadi Anda ketika di lapangan Anda akan mengumpulkan data, kemudian datanya nanti diolah lalu ditulis. Ditulis itu artinya dilaporkan. Ditulis itu artinya hasilnya dilaporkan. Dilaporkan ke dalam tulisan Anda, ke dalam skripsi Anda. Anda setelah selesai kemudian menulis skripsi. Ketika menulis skripsi, yang pertama Anda buat nanti bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan dibuat dulu bab 1. Ketika ingat pendahuluan, tolong Anda ingat model CARS. Create a research space. Model CARS itu pada prinsipnya menyarankan yang pertama di pendahuluan itu perlu ditulis fokus kajian. Teritori ya, teritori itu fokus kajian. Berarti fokus kajianmu adalah penyusunan laporan keuangan. Setelah ditulis teritori, kemudian dituliskan niche.
Nisa itu intinya adalah kesenjangan. Nisa itu pada dasarnya adalah kesenjangan. Kesenjangan pada dasarnya adalah Anda menjelaskan bahwa permasalahan atau topik belum ditulis orang. Jadi yang dimaksud Nisa itu Anda nanti menuliskan bahwa topiknya, bahwa topik itu belum ditulis. Topiknya belum ditulis orang. Itu namanya Nisa. Anda bisa mengatakan bahwa topiknya belum ditulis orang karena Anda melakukan reviewing terhadap usaha-usaha penelitian sebelumnya. Jadi reviewing research effort before. Itu ya. Nanti itu yang saya maksud adalah melakukan review terhadap upaya efforts ya, sebetulnya effort research before. Jadi Anda meninjau dulu seperti apa gambaran penelitian sebelumnya. Perlu dipastikan ini belum ada yang meneliti. Ya, karena belum ada yang meneliti, ada kesenjangan, kemudian dikatakan penelitian ini menginvestigasi hal tersebut dan hasilnya ditulis di sini, ditulis di skripsi ini. Itu. Oleh karena itu bahwa ketika menulis pendahuluan itu sederhananya kemudian kita tulis ya dalam rangka keperluan itu misalnya paragraf 1 itu karena teritori tadi, menyampaikan teritori, kita bisa tulis paragraf 1 itu kita tuliskan prinsipnya pengertian laporan keuangan. 1. Pengertian laporan keuangan. Nomor 2, penyusunan misalnya nih laporan keuangan pada PTN atau pada PTN BLU. Kalau mau langsung BLU juga boleh. Penyusunan laporan keuangan pada PTN. Nomor 3, menuliskan yang reviewing. Ya, menuliskan review ya. Review atas ya, review terhadap itu research effort, dituliskan review research effort before ya. Setelah direview nanti dikatakan yang keempat karena belum ditulis berarti terdapat dalam. Sebentar ya, saya lihat anak saya dulu tuh baru pulang dari puskesmas. Tunggu sebentar. Bagaimana ya? Tidak ada. Bunda di mana?
Mandi dulu mah. Enggak, kamu udah mandi. Aku mandi dulu deh. Bentar. Nggak usah. Bentar dulu badannya ini.
Lanjutkan, mari saya lanjutkan. Tuh minta doanya agar anak saya segera sehat, akan dibawa ke rumah sakit itu, ke dokter tulang sama istri dan anak saya tetap mengajar dulu. Baik, tadi ketika menulis topik ini, setelah melakukan review terhadap usaha-usaha penelitian sebelumnya, kemudian kita katakan terdapat kesenjangan. Terdapat kesenjangan sehingga dilakukan penelitian ini dan hasilnya ditulis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, paling tidak Anda bisa lihat kalau ditulis minimalis, paling tidak di dalam membuat pendahuluan itu tadi kita tulis dalam 4 paragraf. Kita tulis ya, tadi paling tidak dalam 4 paragraf. Paragraf 1 pengertian laporan keuangan. Paragraf kedua penyusunan laporan keuangan pada perguruan tinggi BLU. Kemudian nomor 3 reviewing. Nomor 3 keempat adalah statement bahwa ada kesenjangan. Kelima mengatakan dilakukan penelitian ini dan hasilnya dilaporkan pada skripsi ini. Oh, ada 5 ya, ada 5. Setelah seperti itu, setelah dirancang seperti itu, kemudian setelah kita atau kalian, kita semua berarti mulai menulis bab 1. Jadi bismillah kita mulai menulis bab 1. Bab 1, kemudian dimulai menulis paragraf 1. Paragraf 1, sasarannya pengertian laporan keuangan. Di dalam menulis paragraf, Anda perlu paham cara menggabungkan paragraf. Cara menggabungkan kalimat maksud saya salah. Cara menggabungkan kalimat. Ya, cara menggabungkan kalimat yang filenya tadi saya kirimkan ke kalian. Coba Bapak dibantu, coba di-share yang Word ya, Word yang saya kirimkan coba. Coba dibantu share salah satu cara menggabungkan kalimat. Siapa bisa bantu share file saya? Oke, coba ke bawah. Ke bawah lagi. Oh iya, iya, oh iya.
Oke. Oh ini, oh ya Anda ini kebetulan sudah dapat file yang ini. Boleh view-nya dibesarkan? Cara menggabungkan kalimat yang pertama dengan cara pengulangan. Pengulangan atau repetisi. Ini contohnya laporan keuangan. Ini ya, kalau yang satu itu kami adalah mahasiswa PNJ. Kita ulang PNJ berlokasi di Depok. Kami kuliah di PNJ. Pada saat ini, ya pada saat ini perkuliahan, yaitu perkuliahan itu mengulang kata kuliah. Hanya itu yang disebut dengan pengulangan sebagian. Kan kuliah diulang dengan perkuliahan. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan adalah, ini tadi yang saya katakan, coba ini paragraf 1 bicara mengenai, bicara tentang, kalau berbicara boleh pakai tentang, berbicara tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Coba minta tolong, itu yang catatan keuangan kalimat 1 diberi warna biru. Oh ya betul, yang di atas dulu kalimat 1. Oke, betul. Itu warna biru. Iya, itu kita ulang, itu ada pengulangan yang bawahnya catatan informasi. Ya, catatan informasi keuangan. Boleh catatan informasi keuangan ditambahkan. Oke. Berarti itu cara menggabungkannya dengan pengulangan. Diulang agar padu. Jangan sampai lupa di dalam melanjutkan kalimat itu harus mendukung kalimat utama, harus mendukung sasaran. Seperti bermain bola, ya, setiap pemain harus bersama-sama menggolkan bola. Ya, bisa menghasilkan gol. Sehingga kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya perlu mendukung sasaran, yang sasarannya adalah menjelaskan pengertian laporan keuangan. Coba tolong dibantu baca saya kalimat keduanya. Coba dibantu baca Audi. Coba Audi, tolong dibaca dari pertama Audi Medina. Laporan keuangan adalah, coba Audi bisa bantu baca. Audi atau Tiara dulu, coba Tiara, tolong dibaca Tiara, laporan keuangan. Tiara Nur. Hadir, Pak. Coba tolong baca laporan keuangan. Ya, laporan keuangan adalah catatan informasi mengenai keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Catatan informasi keuangan tersebut antara lain laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan laba rugi. Sebentar. Sekarang laporan laba rugi diberi warna biru dulu. Yang atas. Laporan laba rugi biru. Oke. Itu kita lanjutkan kan ke kalimat berikutnya. Oke. Ya, coba dilanjutkan Tiara, baca dari laporan laba rugi. Iya. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan bagian suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan perubahan modal
Laporan Lanjut, perubahan lanjut. modal adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Oke. Pemegang Oh ya, ya, oke, pemegang saham. Oke, lanjut, lanjut. Pemegang saham. Pemegang saham pada waktu tertentu yang dimaksud dengan Hup. Sekarang diberi kode dulu di atasnya yang apa? Dua laporan diberi warna biru dulu. Itu yang laporan apa? Oke, itu kan lanjutannya di atas ya. Tadi Anda lihat ya. Terus satunya. Oke, berarti mengulang kan? Itu namanya repetisi. Coba satu kalimat terakhir. Yang kalimat terakhir apanya yang dimaksud dengan itu kan sebelumnya ada apa itu waktu tertentu. Coba waktu tertentu di atasnya diberi warna biru, itu yang diulang. Oke, coba Tiara baca yang dimaksud. Yang dimaksud dengan periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Rentang waktu tersebut biasanya adalah 1 tahun. Oke, coba rentang waktu yang bawah juga diberi warna biru. Oke, tolong Anda perhatikan semua. Ini sederhana, tapi kita sudah membuat satu paragraf. Apa catatannya? Nomor 1, kalau membuat paragraf itu ide-ide kalimatnya perlu mendukung sasaran, ya, perlu mendukung ya betul ya, ide-ide kalimat penjelas ya, ide kalimat penjelas, coba diberi ide kalimat penjelas harus mendukung ide utama. Ya, titik koma, ide utama paragraf ini adalah pengertian laporan keuangan. Adalah pengertian laporan keuangan. Dua, dalam membuat kalimat berikutnya dapat digunakan gaya pengulangan. Oke, para mahasiswa, mungkin Anda ada yang tanya, Pak, apa kami harus selalu menggunakan gaya pengulangan? Gitu. Kan bosen, Pak, kalau hanya menggunakan gaya pengulangan. Gitu kan? Jawabannya tidak. Anda boleh menggunakan berbagai gaya. Paling tidak di dalam kuliah kita saya perkenalkan menggunakan 4 gaya. Ya, berikutnya kita lihat gaya yang kedua. Yang kedua adalah dengan menggunakan kata ganti. Kata ganti itu ada ia, ada beliau, ada mereka. Bisa pula misalnya ini laporan keuangan itu diganti dengan laporan perusahaan. Coba Tiara dibaca yang bawah, yang laporan keuangan. Yang mana, Pak? Itu yang merah, yang tuh. Coba. Oke. Laporan keuangan harus disusun dengan mengikuti tata aturan dan disusun dengan tata tertib. Laporan perusahaan ini pada umumnya disusun oleh bagian administrasi umum dan keuangan. Oke, ini contohnya kita membuat kalimat kedua dengan menggunakan kata ganti. Kata ganti yang dimaksud di sini adalah laporan keuangan, kita ganti dengan laporan perusahaan. Kalau misalnya itu kata gantinya kurang cocok ya, bisa diubah. Jadi kira-kira sebetulnya setiap paragraf menurut saya kalau bisa itu dengan 5 kalimat. Boleh ditulis coba di bawahnya saran satu paragraf
disarankan dengan 5 kalimat. Titik 2, 1 kalimat utama, dan 4 kalimat penjelas. Oke, jadi gitu ya, satu paragraf dengan 5 kalimat atau anggap deh minimal 4 kalimat. Ya, dan Anda bisa menggunakan 4 gaya. Oke, gaya yang ketiga di bawahnya, gaya yang ketiga Anda bisa menggunakan kata tunjuk. UGM sangat luas. UGM sangat luas. Kampus itu ada kata itu, kampus itu berlokasi di Yogyakarta. Jadi seperti itu ya, kampus itu berlokasi di Yogyakarta. Jadi itu menggunakan kata tunjuk itu. Kampus itu, ini siapa ya yang pintar bahasa Inggris? Saya kemarin kok ada teman yang memberi saran, katanya kalau nama kampus tuh nggak boleh pakai the, nggak bisa misalnya the UGM, itu kok katanya nggak bisa gitu. Memang begitu ya. Ada yang bisa memberi komentar. Saya kemarin nulis tentang PNJ, the PNJ gitu, oleh teman itu, Pak, Bapak salah itu Pak kalau pakai the, kalau nama kampus nggak usah pakai the, PNJ aja Pak gitu. Oke, tapi itu kan ada kampus itu, berarti kan the itu kan UGM maksudnya. Kampus itu berarti itu the campus located in Yogyakarta. Jadi menggunakan kata tunjuk ya, kata tunjuk ini, itu, tersebut, berikut, atau frasa yang menunjukkan kata tunjuk di bawah ini, di bagian sebelumnya. Itu yang nomor 3, yang nomor 4 adalah kata penghubung. Kata penghubung yang minggu lalu Anda latihan, dan kata penghubung ini sangat signifikan, untuk dipahami. Yang ada 4 kan, penambahan, perbandingan, urutan waktu, kemudian konsekuensi. Tolong Tiara dibaca itu. Yang mana, Yang Pak? kami. Oke. Kami sedang mengikuti kuliah matematika. Oleh karena itu, kami harus mengikuti dengan baik. Kita ingin memiliki banyak teman. Oleh sebab itu, kita harus lebih ramah. Oke. Coba di bawahnya tulis nomor 1. Minta di bawahnya aja, di bawah tabel 1. Nomor 1 coba tulis pengertian laporan keuangan. 2, kedua penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. 3, penyusunan laporan keuangan pada perguruan tinggi. 4, penyusunan laporan keuangan pada PNJ. Pada PNJ belum pernah diteliti. 5, penelitian ini menginvestigasi menginvestigasi penyusunan laporan keuangan pada PNJ dan hasilnya dilaporkan pada skripsi ini. Dilaporkan dalam skripsi ini.
Oke, coba ke atas. Sebelum angka 1 ditulis penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pada PNJ sebagai perguruan tinggi negeri BLU, sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum. Perguruan tinggi ya, tinggi negeri BLU Badan Layanan Umum. Yaitu perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi, setelah perguruan tinggi BLU. Para mahasiswa yang saya banggakan, waktu libur atau waktu bersantai, saya ingin Anda mencoba membuat 5 paragraf ini. Pokoknya dicoba dulu. 5 paragraf ini, 5 ya, nanti dibuat 5 paragraf. Kira-kira per paragraf itu dengan 4 kalimat. Ya, jadi di enter setelah BLU, buat 5 paragraf. Buat 5 paragraf. 5 paragraf, enter. Gunakan 5 gaya menggabungkan kalimat. Per paragraf kalimat. Per paragraf ketiganya, per paragraf itu di bawahnya. Per paragraf upayakan per paragraf, pernya dipisah, per paragraf minimal 4 kalimat. Ya, perhatikan Anda jangan terbelenggu dengan jumlah kalimat. Ya, karena menulis itu tujuan kita selesai dan nyaman. Jadi 4 kalimat ini jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan atau jangan menjadi beban. Karena kalau menulis itu sesuai keperluan, ya, sesuai keperluan. Seperti Anda ketika ingin menjelaskan sesuatu kepada seseorang, boleh jadi Anda minta waktu untuk nambah kalimat karena Anda merasa penjelasan Anda belum cukup, ya. Karena itu maksud saya Anda jangan terbelenggu dengan jumlah kalimat. Yang penting nanti setelah selesai itu Anda merasa puas. Wah, saya bisa ya ternyata. Saya ternyata bisa menulis ini gitu. Dan tulisan saya ternyata cukup baik. Ya, cukup baik atau baik gitu, bahkan baik. Begitu para mahasiswa, saya menjelaskannya cukup ya, cukup. Anda kalau masih ingin belajar, kerjakan yang itu ya. Kerjakan yang paragraf ini. Kerjakan, untuk saat ini belum dikumpulkan ya, belum dikumpulkan. Saya ingin Anda berkreasi dulu ya, berkreasi, latihan gitu. Takutnya ketika saya haruskan mengumpulkan malah jadi beban ya. Tetapi Anda tetap harus berlatih menyusunnya. Kelas C udah bisa presensi belum? Belum Pak, masih jam 1 Pak. Oh iya, nanti jam 1 ya. Ya.